Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila wa nahara khilfatan liman arada ayadzakara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Akhirnya kita bisa melakukan perhitungan bulan, tahun, dan segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada pada 15 hari lagi masuk Ramadan 1445 Hijriah. Tidak terasa waktu begitu cepat. Tinggal 15 hari lagi. Semoga Allah berikan keberkatan pada kita di bulan Sya'ban dan juga di bulan Rajab yang lalu, dan balighna Ramadan, dan Allah sampaikan kita semuanya sampai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dijanjikan Allah SWT ketika kita mau melaksanakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini sangat mulia di hadapan Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Subhanallah, sangat rugi kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah amalan ahli surga. Ahli surga ternyata disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan, disediakan, dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi takwa ini menjadi sangat penting. Amalan pertama ahli surga adalah senantiasa menjaga karakter orang yang bertakwa. Jangan sampai kita lewat hari berganti hari, bulan berganti bulan, karakter takwa tidak senantiasa menempel di dalam keseharian kita. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang yang bisa infak baik dalam kaya maupun miskin, dalam lapang maupun sempit. Jadi jangan sampai siang berganti sampai sore tidak ada infak, tidak ada sedekah. Apalagi kalau kita jadi orang kaya. Makanya di bulan Ramadan nanti apalagi, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Itu sindiran yang luar biasa. Separuh biji korma. Insya Allah bapak sekalian dan ibu semuanya, kita punya kalau korma lebih dari separuh. Artinya jangan sampai kita punya uang jutaan, miliaran, triliunan, tidak ada yang sedekah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaid, yang bisa menahan amarah. Marah itu ternyata tidak diperbolehkan, tetapi tidak berarti menahan amarah tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi beda antara menahan marah dengan nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih sayang. Indonesia ini akan hancur apabila orang-orang yang baik tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti saya akan sampaikan ayat-ayatnya. Jadi karakter orang yang bertakwa bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi
tidak dengan marah-marah, tapi dengan strategi, dengan ilmu, dengan akidah, keyakinan bahwa Allah pasti menolong orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya adalah orang yang wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang suka bertaubat, memperbaiki diri, sadar bahwa perbuatannya salah, sudah semakin tua, akan menuju kematian, ingat Allah, istighfar, tidak melanjutkan perbuatan curangnya, tidak melanjutkan perbuatan buruknya, karena apa? Demi keselamatan diri, keluarganya, anak-anaknya. Jangan diisi dengan rizki yang haram ke rumahnya. Jadi orang yang bertaubat, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itulah orangnya yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan terbaik bagi orang yang beramal, yaitu maghfirah dan jannah. Jadi ini menjaga karakter takwa, selalu infak, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, suka bertaubat, senantiasa memperbaiki diri. Hari ini atau akhir-akhir ini beras menjadi langka, beras menjadi mahal. Siapa yang pegang kekuasaan, kalau ingin masuk surga segera infakkan dengan tenaga, pikiran, dan keputusan agar masyarakat tidak kerepotan mencari bahan pokok. Menahan amarah, menjaga kemarahan, memaafkan kesalahan orang. Kita sekecil apapun berusaha infak sedekah, bantu tetangganya yang miskin, yang tidak punya beras. Kalau perlu kita adakan beras rakyat di rumah-rumah kita, di RW kita. Tidak usah menunggu jadi presiden. Karena apa? Kita ingin masuk surga. Gitu. Wasari'una fil khairat, bersegera berbuat kebaikan karena karakter takwa, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Amal kedua, senantiasa bertobat. Secara khusus Allah serukan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha ternyata menjadi kunci ditutupnya kesalahan-kesalahan kita dan dimasukkan ke dalam surga. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi taubatan nasuha itu menjadi asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum. Sayyi'at itu kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, amal-amal yang tidak bagus, sikap tingkah laku curang. Berhentilah dari itu. Allah akan tutup kejelekan-kejelekanmu, dan bukan hanya ditutup saja, wa yudkhilakum jannah, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Tajri min yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu, mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya, kemudian nuruhum yasa, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, Rabbana, ampuni, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, atmim lana nurana, waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita di padang mahsyar di akhirat akan memancarkan cahaya ke depan dan ke kanan. Dan kita meminta pada Allah disempurnakan cahaya kami dan ampunilah kami. Dan kita akan dibariskan bersama para nabi dan rasul
dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Karena kita senantiasa ittiba' bir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jangan sampai kita dibariskan bersama ahlu nar, ahli neraka. Dan masuk surga dan masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, itu rombongan-rombongan. Tidak sendiri-sendiri, rombongan-rombongan. Makanya kemenangan Islam tidak mungkin tanpa jamaah, tanpa kebersamaan. Harus rombongan-rombongan. Namanya suratnya surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir juga rombongan-rombongan digiring menuju ke neraka. Orang yang bertakwa akan rombongan menuju ke surga. Ini. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun kita harus punya jamaah. Sampai Rasulullah menasihati kita, andai kata kamu bepergian 2 orang, pilih salah satu jadi imam. Tetapi nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kebinasaan suatu negara adalah apabila para imam, para pemimpin diperingatkan agar berlaku adil, tapi mereka tidak mau berlaku adil. Mereka justru menggunakan kekuasaannya, menggunakan APBN-nya untuk sesuatu yang tidak adil. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu amal kedua. Amal ketiga adalah jihad dengan harta dan jiwa. 6110, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama-sama pergi ke kantor, di hadapan Allah kita terbedakan, tergantung niatnya mau apa. Agar jadi orang kaya supaya bisa beriman kepada Allah dan jihad di jalannya dengan hartaku. Sama-sama pergi ke pasar, berbeda satu sama lain. Yang niatnya karena Allah, mencari rezeki yang halal, tidak mengurangi timbangan, insya Allah. Sama-sama jadi dosen, jadi guru, semangatnya beda. Orang yang orientasinya surga dengan guru yang orientasinya hanya gaji saja. Demikian juga panggung politik. Sama-sama menuju ke TPS, beda satu sama lain. Yang satu berdoa, Rabbana afrih alaina sobro wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin, bismillah Allahu Akbar, dengan yang hanya bagaimana saja saya akan ikut kemana saja pergi. Karena itu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah digambarkan seperti pohon, seperti syajarah yang akarnya menghujam ke bumi, batang, dahan, ranting menjulang ke langit, mengeluarkan buah sepanjang masa. Mau pemilu, setelah pemilu senantiasa infak fisabilillah, senantiasa semangat berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang kafir seperti pohon yang buruk yang tercabut akarnya, tidak jelas, orang ke utara ke utara, ke selatan ke selatan. Itu bedanya orang beriman dan orang yang kafir. Seperti pohon yang kuat yang akarnya menghujam ke bumi dengan pohon yang tercabut akarnya, tidak punya warna, tidak punya karakter, tidak punya ciri, tidak punya jawaban untuk mengatakan innani minal muslimin, aku ini adalah orang Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi jihad dengan harta dan jiwa ini menjadi kunci dari Allah SWT agar kita diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, sederhana, istiqomah. Istiqomah, jangan mudah menjual akidah hanya karena iming-iming jabatan. Kita korbankan hati nurani demi harta, demi uang. Innalladzina qalu rabbunallah, sungguh orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, dijaga, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun alaihim kepada mereka para malaikat dengan membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih, ya. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang disiapkan, disediakan untuk kamu semuanya.
Nahnu para malaikat auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolongmu, pelindung-pelindungmu di dunia dan juga di akhirat. Jadi orang yang punya keberanian itu ternyata adalah orang yang istiqomah. Tidak akan punya keberanian kalau tidak istiqomah di jalan Allah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Subhanallah, apakah ada tandingan selain surga? Apa saja yang bapak-bapak dan ibu inginkan, sukai, akan diadakan oleh Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, yang miliknya langit dan bumi. Innal lana lal akhirata wal ula, milik kami akhirat dan juga dunia. Tuhan kita bukan sembarang Tuhan. Tuhan kita adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan pohon, bukan patung, bukan batu, tetapi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mampu istiqomah dalam iman dan takwa. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang-orang ahlul jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini 4 amalan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan kemenangan dan pertolongan Allah SWT akan diturunkan kepada siapa. Hanya Allah yang tahu untuk Indonesia siapa yang akan menang. Apakah orang-orang yang tidak beriman, apakah orang-orang munafik, atau orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah sudah menyatakan ayat-ayatnya. 1, orang yang berjuang untuk menolong agama Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Allah pasti akan tolong siapa yang bercita-cita menolong agama Allah. Bercita-cita jadi ketua RW dalam rangka menolong agama Allah, agar tidak ada narkoba di RW kita, insya Allah akan ditolong. Akan membuat taman kanak-kanak supaya anak-anak bisa ngaji, insya Allah akan ditolong. Demikian juga level kota, level provinsi, level pusat negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika diniatkan intan surullah yang surkum fayul sabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan kokohkan kedudukanmu. Yang kedua, orang yang berjuang agar terbebas dari azab yang pedih. Tadi lanjutannya. Jadi orang-orang yang hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka nanti akan Allah berikan apa? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jadi bukan orang yang mencari uang dengan berjuang di jalan Allah, tapi orang-orang yang ingin mencari dibebaskan nanti di akhirat dari siksa api neraka. Yang ketiga, orang yang menghadapi masalah dengan sabar. Allah akan uji kita dengan kesabaran. Para nabi dan rasul dalam menghadapi peperangan sampai mengatakan, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Akhirnya perang Badar dibantu oleh Allah dengan ribuan malaikat yang turun dari langit, dan di situ Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Padahal pasukan Rasulullah sangat sedikit, sementara pasukan Abu Jahal 1 hari saja menyembelih ontanya 9 ekor. Subhanallah. Jadi pertolongan Allah. Yang ketiga, yang keempat, orang yang bersegera berbuat kebaikan. Wasari'una fil khairat. Itu kunci pertolongan Allah. Nabi Zakaria, kisahnya tentang surat Al-Anbiya ayat 90. Itu senantiasa berdoa, senantiasa berbuat kebaikan, minta seorang anak untuk melanjutkan perjuangannya, berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Sudah tua beruban dan seolah-olah tulang-tulangnya pun sudah rapuh, tapi ya Allah, kami tidak pernah berhenti dalam berdoa. Diabadikan Allah dalam surat ke-19, surat Maryam awal. Ingatlah
nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Zakaria. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah mandul, neneknya juga, istrinya sudah sangat mandul, bisa punya anak. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Zakaria juga protes, bagaimana saya akan punya anak, saya sudah tua, istriku mandul. Apa kamu lupa Allah telah jadikan kamu dari tidak ada menjadi ada? Subhanallah. Jadi bagi Allah sangat mudah untuk memenangkan, melakukan sesuatu yang di luar perhitungan otak manusia. Kun fayakun. Yang kelima, orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang tertata rapi. Bukan caleg, bukan capres, tapi semangatnya untuk menjadikan pemimpin yang soleh di Indonesia. Luar biasa berkorban, berangkat, padahal nggak ada yang bayar. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu sangat cinta kepada orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang tertata rapi seperti bangunan yang kokoh. Bukan caleg, bukan capres, bukan saudaranya capres juga, nggak ada yang ngasih bansos juga kepadanya, tapi semangatnya luar biasa. Ketika yang punya langit dan yang punya bumi mengatakan innallaha yuhib, sungguh dia cinta kepada orang-orang yang seperti itu, maka itulah kunci kemenangan. Yang terakhir adalah orang yang suka berbuat kebaikan dan bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Inilah 6 yang saya sitir kunci kemenangan. Jadi jangan heran, jangan terkejut. Saya sudah sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyangka tidak akan menang bisa menjadi menang. Semoga Allah turunkan kebaikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini urgensi berbekal. Jadi setelah kita melaksanakan amal-amal ahli surga, mari kita isi hari-hari kita dengan semangat berbekal, karena memang Allah perintahkan. Rasulullah menyatakan surga dan neraka itu lebih dekat dari tali sandalmu. Subhanallah. Begitu Bapak ikut pengajian, istiqomah, mau bertobat, keluar dari masjid meninggal dunia, insya Allah surga. Tapi apabila Bapak Ibu sekalian tidak mau bertobat, lanjutkan kecurangan, mati neraka. Sudah banyak kisahnya. Orang yang baru bertobat saja telah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Ternyata diukur jaraknya, dia menjadi ahli surga. Jadi getaran hati, getaran jiwa dari seseorang yang bertaubat itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini dari siapa? Dari yang punya dunia dan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan amal yang akan dibawa menuju akhirat. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan bekalmu. Ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sehingga Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di akhirat, ketika kita tidak segera sekarang ini, nanti akan berteriak di dalam api neraka. 37. Ya. Betul, ini Al-Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Ya. Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkan kami. Ingin dikeluarkan dari neraka. Akhrijna. Na'mal solihan. Kami akan beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal. Berbeda dengan amal yang dahulu pernah aku lakukan. Jadi yang pada curang-curang itu nanti pengen dikembalikan, akan melaksanakan pemilu tidak curang lagi. Naudzubillahi min dzalik. Akan jujur, ya kan? Yastarikhuna fiha. Jadi Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Allah katakan di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakaru fihi man tadzakara wa ja'akumul nadzir. Apakah bukankah kami telah
gunakan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Ini nomor satu kalimatnya. Memang hidup ini harus mikir. Jangan nanti mikir tahun 2025. Iya kalau sampai sana, kalau tidak Ramadan saja belum tentu sampai kita. Karena itu selalu berdoa, balikna Ramadana. Tidak seorang pun di antara kita. Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, ya? Waja'akumun nadhir fadzuqu famalidh dhalimina min nasir. Rasakan azab neraka. Tidak ada pertolongan bagi orang yang zalim. Orang yang zalim adalah orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. APBN itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan keluarganya. Kesejahteraan rakyat. Namanya KPU itu mesti adil, namanya presiden itu mesti adil. Tapi kalau tidak adil, waspada. Dunia cuma sebentar, akhirat khairu wa abqa. Fatir. Nah, jadi apa ini yang disebut dengan umur panjang? Umur panjang ini menurut ahli tafsir ada yang menafsirkan rata-rata 60 tahun, ya. Jadi yaftarihuna, mereka berteriak di dalam neraka. Maka yang dimaksud dengan umur panjang, bukankah kami telah berikan kamu umur panjang, yaitu 60 tahun. Tetapi tafsir yang lain mengatakan 40 tahun. Ada juga yang mengatakan 18 tahun, dewasa artinya. Tapi paling banyak ya adalah ini. Nah, ini terkait dengan surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas waktu itu masih sangat muda. Tiba-tiba dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yuk, kamu ikut aku ke suatu pertemuan. Yang datang ternyata para sesepuh, pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang perang Badar. Mereka pada mengatakan, wahai Umar, saya juga punya anak seumur itu, kenapa diajak? Ini tafsirnya. Sebagian sahabat berkomentar menafsirkan ayat tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath. Tentang ayat ini, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Sebagian lagi berkomentar, kalau kami tidak tahu, atau bahkan tidak ada yang berkomentar sama sekali. Jadi ini pertanyaan Umar bin Khattab kepada para pejuang-pejuang perang Badar. Apa yang dimaksud dengan surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Umar bin Khattab di depan para pejuang Badar menanyakan. Lantas Umar bertanya kepadaku, wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat tadi? Tidak. Jawabku, lalu bagaimana tafsirmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah SAW sudah dekat. Diperintah oleh Allah, fasabbih, banyak bertasbih dan istighfar. Subhanallah. Jadi tanda bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Allah memberitahunya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan Mekah dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Kata Umar, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu Ibnu Abbas ketahui. Jadi apa artinya ketika kita sudah lanjut usia dan tahu kematian bisa datang setiap saat, banyak-banyaklah bertasbih dan banyak-banyaklah istighfar. Jangan tinggalkan yang wajib, usahakan kerjakan yang sunnah dan seterusnya. Dan setelah turun ayat ini, Rasulullah menambahkan tasbih dan istighfar di waktu ruku dan sujud, solat-solat tahajudnya dan solat-solat sunnahnya. Subhanallah, astagfirullah, ditambahkan di dalam bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya sebentar lagi akan meninggal dunia. Ini nasihat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah sampai 60 tahun
Bapak Ibu semuanya sedang mendapatkan bonus. Namanya bonus pasti nggak akan 60 tahun lagi, mau 120 tahun. Nggak mungkin. Bonus pasti ya kalau bisa 10% dari 60 tahun jadi 66. Wah, sudah lewat, apalagi sudah lewat, jadi bonusnya agak besar. Ya. Tapi pasti suatu hari bendera kuning akan dipasang di depan rumah Bapak sekalian. Tapi bukan bendera Golkar itu, bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur umat Rasulullah SAW adalah 67 tahun, 60 sampai 70 tahun menurut hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi umur umatku antara 60 hingga 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi berbahagialah yang sudah 70 tahun, pasti tidak akan lama lagi. Amal di hari tua 18, 40, 60 tahun. Yang pertama lebih memperhatikan amalan wajib, ini amalan ahli surga, wajib jangan ditinggalkan. Menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, jadi yang wajib dikerjakan, yang haram tinggalkan. Ini yang paling utama, dua pertama. Menambah amalan-amalan sunnah, banyak bertahmid, membaca istighfar dan bertaubat, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi berpahala besar, seperti berzikir dan membaca sholawat. Jadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ringan di lisan, berat timbangannya di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, rutin membaca zikir pagi dan petang. Ada bacaan al-masurat yang maksur dari Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Kiai Hasan Al-Banna. Silahkan diamalkan. Tetap aktif dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang ke-8, berpesan pada anak-anak dan keturunan agar menjadi soleh dan solehah, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal dunia. Karena itu didiklah anak-anak kita sehingga dia bisa mentalkin kita ketika sakaratul maut. Kemudian bisa berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus bisa seperti itu. Dan doa supaya dikabulkan, dia mengerjakan sholat. Jangan sampai hanya berdoa saja padahal dia tidak sholat. Tapi sekarang kebanyakan orang punya uang, ngumpulin tetangga-tetangganya suruh berdoa, anaknya malah ngobrol di luar. Kitanya yang suruh tahlilan di rumahnya. Padahal ayatnya anak soleh yang mendoakan. Perbanyak amal, terutama amal jariah. Nah ini apa? Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama, nomor 1. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai yang mati, berarti mencukupi air ke suatu RT, RW atau masyarakat. Yang ketiga, orang yang membuat sumur untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri, macam sumur. Orang yang menanam korma, orang yang membangun masjid, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohon ampun untuknya setelah dia wafat. Di sini seorang anak. Bagaimana kalau bapak punya anak 2, anak 3, anak 4, semuanya mendoakan. Subhanallah. Dan yang terakhir adalah yaitu yang terakhir, anak yang tadi. Ini hadis riwayat Al-Bazar dalam musnadnya 7289, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3449, dan lainnya Al-Albani menulis hadis ini hasan. Kemudian sebagai tambahan, amalan ahli surga itu pandai mengambil ibrah dari kisah masa lalu. Ya. Jika kami kehendaki, wa idza aradna an nuhlika qaryah, Allah hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Ini penting ayatnya, surat Al-Isra 16. Jadi presidennya, anggota DPR-nya, menteri-menterinya disuruh taat kepada Allah. Ya. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu.
sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Memang kalau yang jahat rakyat itu nggak ngaruh terhadap kerusakan suatu negeri, sangat kecil. Tapi kalau yang jahat adalah orang-orang yang hidup mewah, berarti presidennya, konglomeratnya, waspada. Karena apa? Karena APBN akan dipakai bukan pada mensejahterakan rakyatnya, dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi siapa? Ketika orang yang hidup mewah diperintahkan melakukan perbuatan mengikuti Allah dan Rasulnya, berlaku adil, tapi dia ndablek, tidak mau berlaku adil, maka hancur negara kamu. Allah akan binasakan negerimu itu. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah tidak hancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, diberikan kesadaran kepada orang-orang yang berkuasa di negeri ini untuk bisa menegakkan keadilan dari Sabang sampai Merauke. Mudah mundurnya, sadar demi bangsa, demi negara, demi kesatuan, jangan sampai berdarah-darah. Ya. Pengalaman yang lalu tahun 98, Bapak Ibu masih mengingat bagaimana Soeharto mundur setelah dikelilingi oleh demonstran dan juga oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya serahkan kepada B.J. Habibie untuk memimpin negeri ini. Alhamdulillah tidak tambah parah. Tapi kalau tidak mau turun, waduh, gawat sekali. Jadi ini tanda dari Allah, surat Al-Isra ayat 16. Kebinasan pemimpin negara tidak mau adil. Jadi jika kami hendak membinasakan suatu negeri, tadi sudah saya tuliskan, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jangan sampai Sumatera memisahkan, Kalimantan memisahkan diri, karena Jakarta tidak mau berlaku adil. Sedikit lagi, kolusi Fir'aun, Haman, dan Korun. Ini surat 40 ayat 23. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Jadi ini kisah banyak sekali diungkapkan dalam Al-Quran. Kolusi antara politisi dengan konglomerat dan dengan cendekiawan busuk, Haman namanya. Jadi di sini tersebutnya walaqad arsalna Musa bi ayatina wasultani mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna. Ini semoga Bapak Ibu sekalian tidak menjadi bagian dari Korun, bagian dari Haman, bagian dari Fir'aun. Tiga ini yang mendominasi negara. Kalau dia tidak mau berlaku adil, maka akan dihancurkan Allah. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak laki-laki orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Tidaklah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka, ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi ternyata tradisi mempertahankan kekuasaan bukan sekarang, sejak dulu. Fir'aun itu sudah khawatir banget kekuasaannya diambil oleh yang lain, sampai pengumuman setiap bayi laki-laki sembelih. Itu makarnya Fir'aun, tetapi makar Allah yang jadi. Nabi Musa diselamatkan Allah dengan keanehan-keanehan yang luar biasa. Dibuang ke sungai Nil, digendong oleh istrinya Fir'aun. Fir'aun gak jadi membunuh, dikasih makan, dikasih susu segala macam, disusui oleh ibu-ibu yang dipanggil. Itu pun Musa tidak mau meminumnya. Akhirnya dikembalikan ke ibu kandungnya dalam pelukan ibunya. Makanya Nabi Musa memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa, dibimbing oleh Allah, dan ternyata dalam pelukan air susu ibu kandungnya. Amati dengan baik kisah-kisahnya Bapak Ibu sekalian dalam surat 40 misalnya. Surat Al-Anbiya juga demikian. Nabi Musa senantiasa berdoa setiap saat. Ketika habis memukul orang mati, dipukul ternyata satu kali pukulan meninggal, Nabi Musa meninggalkan negeri Mesir menuju Madian, itu pun berdoa. Setelah memberikan minum kepada domba-domba 2 orang perempuan, Nabi Musa pun berdoa, aku fakir kepadamu ya Allah. Dikabulkan Allah.
akhirnya dipanggil menjadi mantu Nabi Syuaib alaihi salam. Oke. Jadi cinta kekuasaan ini ya. Nah, terakhir tadi sudah sampaikan istiqomah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, amalan-amalan ahli surga. Dari yang pertama, jaga karakter takwa, isi senantiasa dengan taubat. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini dalam ibadah sholat dan sebagainya. Jihad fisabilillah, istiqomah, banyak ambil ibroh dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena ternyata cinta harta, cinta dunia itu bukan hanya menerpa mereka, suatu hari juga bisa menerpa kita. Karena itu banyak sekali ada orang-orang ulama, kiai, ternyata menjual kekiainya hanya dengan uang, dengan alfat dan sebagainya. Ini Al-Quran itu zikrul lil alamin, peringatan bagi seluruh alam, diri kita dan semua manusia yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.